Halo dan selamat datang. Hari ini kita langsung masuk ke pembahasan seru soal sugesti. Betul. Pernah nggak sih Anda mikir seberapa gampangnya pikiran kita ini dipengaruhi, seringnya malah nggak sadar loh. Iya, iya. Nah, sumber kita kali ini dari buku The Suggestive Brain. Penulisnya Amiras. Ini unik nih, dia PhD, tapi juga pesulap profesional sekaligus ilmuwan saraf. Keren ya? Banget. Kombinasi yang jarang banget. Misi kita kali ini kita mau coba bongkar gimana sugesti itu ngebentuk persepsi kita, ingatan, bahkan sampai kesehatan fisik loh. Hmm, Kita bakal lihat contoh-contohnya. Dari panggung sulap, terus riset di lab, sampai dampaknya di kehidupan sehari-hari. Semua dari buku ini. Siap ya kita bedah bareng? siap. Buku ini emang cakupannya luas banget. Kita diajak jalan-jalan dari trik sulap panggung sampai ke lab science beneran. Oh ya? Ya, nyinggung soal hipnosis, terus efek placebo yang bisa ngubah kondisi badan, gimana ingatan kita itu ternyata lentur banget, Wah, sampai ke dilema etika riset, pengaruh sosial, bahkan peran sugesti di terapi psikedelik yang lagi ngetren. oke. Pasti bakal membuka mata banget sih. Gimana ekspektasi sama keyakinan kita itu bisa benar-benar ngebentuk realitas kita. Oke, mari kita mulai deh. Ada cerita menarik nih dari penulisnya. Waktu dia remaja jadi pesulap panggung. Oke. Bayangin nih, lagi manggung suasana tegang, ada penonton parubaya, kita sebut aja Pak Bling ya, yang dari tadi tuh nyinyir, ngeritik terus. Ada aja ya penonton gitu. Iya kan? Nah puncaknya si Pak Bling ini nantang naik ke panggung. Penulisnya sebenarnya punya rencana cadangan, ada kaki tangan di penonton, tapi dia ragu mau pakai. Terus gimana? Nah, ini dia yang di luar dugaan. Si Pak Bling ini yang awalnya skeptis banget, malah jadi emosional gitu di puncak triknya. Sampai nangis. Serius? Iya, penulisnya bahkan seolah-olah bisa mengungkap gitu bisikan terakhir ibunya Pak Bling sebelum meninggal. Penonton langsung heboh. Kaki tangannya si penulis aja sampai kaget ngira dia beneran punya kekuatan supernatural. Wah, plot twist ya. Tapi ini kan... Nah, itu dia. Penulisnya terus ngaku kalau Pak Bling ini sebenarnya metastouch, jadi kaki tangan super yang emang udah direncanain dari awal. Oke. Ilusinya rapi berarti ya? Betul. Bukankah jadi ban? Tapi ini nunjukin poin penting. Orang itu cenderung lihat apa yang mereka harapkan. Atau apa yang mereka pikir lagi terjadi. Iya. Persepsi kita ngebentuk realitas ya? Sampai kaki tangannya sendiri aja ikut tersugesti kan? Mikir mungkin si penulis ini punya bakat khusus. Nah, itu dia kekuatan sugesti implisit lagi bekerja. Menarik banget contohnya. Penulisnya juga cerita, meskipun dia selalu bilang, ini cuma pertunjukan loh, cuma trik, tetap aja orang nganggep dia punya kemampuan cenayang. Sering itu terjadi. Ada kenalan ibunya yang ngotot banget si penulis punya kekuatan. Padahal udah dijelasin, itu cuma trik. Aneh ya kadang. Nah, itu negesin lagi. Kalau konteks sama harapan kita, seringkali lebih kuat efeknya daripada penjelasan literal. Kita semua ini rentan sama sugesti tiap hari. Jadi bukan karena kita lemah atau gimana ya? Bukan. Emang gitu cara kerja otak kita. Sugesti ini bisa kayak ngehack pikiran kita, ngebentuk realitas kita. Oke. Terus hubungannya sama hipnosis gimana? Kan sering dikaitin tuh. Erat banget. Hipnosis itu, pada dasarnya pemanfaatan sugesti secara lebih terfokus. Ada alat ukurnya juga. Oh iya, gimana ngukurnya? Ada skala standar, kayak skala Harvard sama skala Stanford. Ini buat ngukur sugestibilitas imajinatif seseorang. Seberapa mudah mereka ngerespon sugesti hipnosis. Gitu. Oke. Dan yang menarik, skor di skala ini tuh sering banget korelasinya sama seberapa gampang kita tersugesti di kehidupan sehari-hari. Oh, jadi nyambung ya? Ada cerita menarik nggak soal ini? Ada nih dari penulisnya. Lucu juga. Pas dia diwawancara New York Times soal riset hipnosisnya. Fotografernya malah ikutan terhipnosis pas si penulis lagi demoin tekniknya. Hah? Serius? Iya. Atau ada lagi cerita wanita yang datang ke kantornya. Nunggu gitu kan, kelihatannya ngelamun aja. Pas pergi dia ngerasa udah ketolong. Padahal sesi formalnya belum mulai sama sekali. Wah, halus banget ya cara kerjanya. Banget. Tapi ya itu, ngukur sugestibilitas ini ternyata nggak gampang juga. Kenapa tuh? Skala Harvard-Stanford tadi kan akurat, tapi lama, makan waktu. Nah, metode klinis yang cepat, kayak tes gulir mata atau HIP, itu sering nggak konsisten hasilnya. Nggak reliable gitu ya? Betul. Penulisnya cerita, ada 2 psikiater nguji istrinya pakai HIP. Hasilnya beda jauh banget. Satu bilang skor 2, satu lagi bilang skor 5.
Kan bingung jadinya. Waduh, jauh juga ya bedanya. Makanya itu jadi tantangan tersendiri buat ngukur sugestibilitas secara akurat dan cepat. Ada pengalaman lain yang unik nggak dari penulis? Ada. Waktu dia di Singapura, dia ngetes mahasiswa di sana pakai skala Harvard. Hasilnya, Hampir semua kelihatan sugestif banget. wah kenapa tuh? Ternyata usut punya usut itu lebih karena rasa hormat mereka yang tinggi banget ke dosen tamu. Jadi mereka ngerasa nggak sopan aja gitu kalau nggak ngelaporin pengalaman yang berhasil. Oh, jadi karena faktor budaya ya, bukan sugestibilitas murni. Bisa jadi campuran, tapi faktor budaya kelihatan dominan di situ. Jadi emang kompleks, banyak faktor yang main. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian yang, wah ini bikin penasaran banget nih. Soal sugesti ngaruh ke fisiologi, ke badan kita. Nah, ini area yang menarik banget. Pernah ikut tes cicip anggur nggak? Penulis ini pernah bikin eksperimen informal gitu. Anggur putih dikasih pewarna merah. Terus disajiin ke temen-temennya yang ahli anggur, dibilangnya ini anggur merah. Oke, terus gimana reaksi mereka? Hasilnya, mereka deskripsiin pakai istilah-istilah khas buat anggur merah. Coba bayangin. Ada juga cerita dari kolega penulis, dia jual bir non-alkohol di acara kampus. Tapi beberapa yang beli malah nunjukin gejala mabuk berat, padahal nggak ada alkoholnya sama sekali. Nah, itu dia. Itu contoh kuat banget dari apa yang disebut pemrosesan top-down. Maksudnya gimana tuh top down? Jadi, ekspektasi kita, apa yang ada di kepala kita, misalnya ngelihat warna merah jadi mikir anggur merah, atau ngerasa minum bir jadi mikir bakal mabuk, itu ngalahin input sensorik yang sebenarnya. Oh, jadi pikiran ngalahin apa yang dirasain lidah atau badan gitu ya? Tepat, apa yang kita pikir kita alami bisa lebih kuat dari apa yang sebenarnya terjadi di indera atau tubuh kita. Ini nyambung banget sama efek placebo. Ah, iya, placebo. Ada studi lain yang nunjukin hal serupa juga. Misalnya soal milkshake. Minuman yang sama persis, tapi dikasih label beda. Satu, memanjakan. Satu lagi, sehat atau masuk akal. Terus? Kadar hormon lapar, namanya grelin, di darah peserta itu ngerespon sesuai labelnya. Bukan sesuai kalori aslinya. Wah. Gila ya. Ada lagi soal pasien diabetes tipe 2. Kadar gula darah mereka ternyata bisa berubah sesuai persepsi mereka soal waktu yang udah berlalu, bukan waktu aktualnya. Kok bisa gitu? Dan gula darah mereka juga naik pas mereka percaya minumannya tinggi gula karena dikasih label palsu, padahal sebenarnya enggak. Luar biasa ya, efeknya ke fisiologi kita bisa sedalam itu. Pernah nggak sih Anda, para pendengar, ngerasa ekspektasi itu ngubah pengalaman fisik Anda? Mungkin pas lagi sakit terus ngerasa mendingan setelah minum obat, padahal mungkin baru placebo. Itu sangat mungkin terjadi. Ada cerita kuat lain nih di buku ini, tentang detektor kedutan. Ini buat anak namanya Simon. Dia punya sindrom Tourette, TS. Itu kondisi neurologis yang bikin ada gerakan atau suara nggak sengaja, namanya tics. Oke, terus gimana detektornya? Penulis ini bikin mesin palsu gitu, dari barang bekas aja. Mesinnya cuma ngeluarin bunyi bip acak-acakan. Cuma bunyi aja? Iya, tapi si Simon ini percaya kalau mesin itu bisa deteksi kedutannya sebelum dia sadar. Hasilnya, tiap mesin bunyi bip, beneran si Simon terus ngalamin kedutan. Wah, jadi kayak self-fulfilling profesi gitu ya? Bisa jadi. Terus penulisnya bikin lagi mesin palsu lain, deflektor kedutan, bunyinya bob, katanya ini bisa nangkis kedutan. Nah, pas kedua mesin ini dihubungin ya secara imajiner aja, kedutan Simon berhenti total selama 30 menit. Wow, 30 menit itu lama loh untuk TS. Ibunya sampai takjub banget. Tapi pas cerita ini dipresentasiin, ada kolega psikiater yang kritik. Katanya ini pengobatan teatrikal gak etis. Wajar sih ada kritik itu. Penulisnya berargumen ya, mungkin ini pilihan terakhir yang aman buat Simon. Dia ngacu ke deklarasi Helsinki soal kewajiban nyari intervensi baru kalau pengobatan standar gagal. Gimana menurut Anda? Etis nggak sih ini? Itu dilema etis yang kompleks ya. Nggak ada jawaban gampang. Tapi secara mekanisme, kemungkinan besar ini bekerja lewat sugesti yang mempengaruhi sirkuit otak yang ngontrol gerakan. Namanya sirkuit CSTC. Oke. Ini mirip banget sama studi lama tahun 1927 oleh Bruno Bloch. Dia pakai mesin pembunuh kutil palsu, tapi ternyata efektif banget. Wah, udah dari dulu ya? Udah. Riset modern juga terus nunjukin hubungan kuat antara pikiran dan tubuh. Misalnya, gimana stres atau ekspektasi bisa ngaruh ke sistem imun kita. Ini relevan buat kondisi kayak IBS, Irritable Bowel Syndrome, atau kejang non-epileptik psikogenik, PNS. PNS itu yang kejang tapi bukan epilepsi ya? Betul.
Kejadiannya mirip epilepsi, tapi pemicunya psikologis, bukan kelainan otak organik. Sugesti bisa berperan besar di sini. Oke, oke. Sekarang kita geser ke ingatan. Tadi dibilang ingatan kita lentur ya? Maksudnya gimana? Iya, lentur banget. Nggak kayak rekaman video yang presisi. Contoh paling klasik itu dari Elizabeth Lovelace. Gimana tuh contohnya? Dia nunjukin video kecelakaan mobil ke partisipan. Terus dia nanya, seberapa cepat mobil-mobil itu pas menabrak, smashed into. Kelompok lain ditanya pakai kata bertabrakan, hit. Bedanya apa? Hasilnya, yang ditanya pakai kata menabrak ngasih perkiraan kecepatan lebih tinggi. Dan mereka lebih mungkin ingat ada pecahan kaca, padahal di videonya mungkin nggak ada. Ini namanya efek misinformasi. Kata-kata aja bisa ngubah ingatan kita. Wah, serem juga ya implikasinya. Misalnya buat saksi mata di pengadilan dong. Banget. Kalau saksi mata dikasih umpan balik positif setelah identifikasi, misalnya polisi bilang, ya benar itu orangnya, itu bisa nyingkatin keyakinan si saksi secara artifisial. Jadi dia makin yakin padahal mungkin salah. Bisa jadi. Nanti di pengadilan dia kelihatan lebih meyakinkan, padahal keyakinan saksi itu nggak selalu sama dengan akurasi ingatannya. Waduh, Bahkan ingatan palsu total itu bisa ditanamkan loh. masa sih? Ingatan palsu total? Iya. Ada studi terkenal namanya tersesat di mall. Peneliti berhasil bikin sekitar 25% orang dewasa ingat detail kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi, yaitu tersesat di mall, cuma lewat beberapa sesi wawancara yang sugestif. Tapi gimana mereka bisa yakin itu beneran palsu? Mungkin partisipannya lupa aja pernah ngalamin? Nah, di studi-studi kayak gini, biasanya peneliti konfirmasi dulu ke anggota keluarga, misalnya orang tua atau kakak, buat mastiin kejadian yang mau ditanamkan itu emang nggak pernah terjadi. Oh, oke. Udah dicek silang ya? Iya, dan yang lebih mengejutkan lagi, orang dengan daya ingat super yang HSAM itu, Yang bisa ingat tiap hari dalam hidupnya? betul, ternyata mereka sama rentannya loh sama sugesti memori ini. Bisa juga ditanamin ingatan palsu, Gila, berarti nggak ada yang kebal ya? kayaknya gitu. Seperti kata Loftus, ingatan seperti kebebasan adalah hal yang rapuh. Nah kalau ditarik ke ranah sosial, kelenturan ingatan dan sugesti ini bisa jadi bahaya ya? Bisa banget. Ada taktik namanya push-pull di politik. Gimana tuh? Sumber kita ngasih contoh, ini kita laporkan aja ya sebagai contoh yang tercatat, waktu kampanye McCain di South Carolina tahun 2000. Ada telepon survei palsu yang nyebarin pertanyaan sugestif dan gak bener buat ngerusak citra McCain di mata pemilih. Jadi survei tapi tujuannya ngejatuhin. Oh, jadi manfaatin sugesti buat politik negatif ya? Betul. Contoh lain, penulis buku ini cerita trik sulapnya sendiri pakai partisipan namanya Shirley. Gimana triknya? Dia pakai sugesti tersembunyi pas sarapan pagi, pakai teknik priming. Ngobrol santai aja, tapi diselipin kata-kata atau gerakan yang ngarahin Shirley mikirin bentuk segitiga. Oke, terus? Nah, malamnya pas pertunjukan, Shirley diminta milih bentuk secara bebas. Dia ngerasa milih segitiga itu murni pilihannya sendiri, padahal udah diarahkan dari pagi. Ingatannya soal obrolan pagi itu jadi kabur. Wah, bisa gitu ya? Mengontrol pilihan tanpa orangnya sadar? Ini ngarah ke fenomena yang lebih besar lagi, sugesti massal dan penularan sosial atau social contagion. Contohnya apa tuh? Banyak banget sepanjang sejarah, dari kasus biarawati di abad pertengahan yang tiba-tiba bertingkah aneh bareng-bareng, sampai wabah kedutan misterius di SMA Leroy, New York beberapa tahun lalu. Seringkali ini terkait sama kecemasan kelompok dan paparan media sosial juga sekarang. Jadi kayak satu kena, yang lain ikut-ikutan gitu ya? Bisa dibilang gitu, tekanan sosial buat ikut-ikutan, konformitas, itu memperkuat efeknya. Kayak di studi klasik ATS soal garis itu loh. Iya, ingat. Nah, sisi gelap lainnya apa nih dari sugesti sosial ini? Ada yang namanya gaslighting. Itu manipulasi psikologis buat bikin korban, misalnya korban pelecehan, jadi ragu sama ingatan atau persepsinya sendiri. Dibilangin, kamu berlebihan, atau nggak separah itu kok kejadiannya. Itu jahat banget sih. Banget. Terus, ya kita lihat sekarang banjir berita palsu atau disinformasi. Nyebarnya cepet banget, apalagi sekarang ada teknologi deepfake. Betul. Makin susah bedain asli sama palsu. Dan orang cenderung lebih gampang ingat atau percaya berita palsu yang sesuai sama keyakinan politiknya. Kayak ada foto rekayasa Obama sama Presiden Iran, atau Bush lagi main golf pas badai Katrina. Padahal palsu, tapi kalau cocok sama pandangan kita lebih nempel. Jadi makin terpolarisasi ya kita? Iya,
Fenomena wikiality, di mana kebenaran ditentukan oleh konsensus online, atau filter gelembung algoritma medsos, itu semua makin mecah belah persepsi kita soal realitas yang sama. Oke. Nah, ini nyambung nih ke area berikutnya yang juga kontroversial. Soal kesehatan mental, depresi, dan peran sugesti di pengobatan. Betul, khususnya soal antidepresan. Penulis buku ini juga kaget pas neliti ini lebih dalam. Kenapa dia kaget? Dia ngacu ke analisis data FDA, itu kayak BPOM-nya Amerika, yang dilakuin sama Irving Kirsch. Analisis ini ngelihat semua data uji klinis antidepresan yang dipublikasi maupun yang enggak. Hasilnya gimana? Hasilnya, perbedaan efek antara antidepresan kayak golongan SSRI yang umum itu sama placebo diukur pakai skala depresi standar HMD, itu ternyata kecil banget. Rata-rata kurang dari 2 poin dari total skala 53 poin. Kurang dari 2 poin, itu signifikan nggak sih? Nah, ini pentingnya bedain signifikansi statistik sama signifikansi klinis. Bedanya apa? Signifikansi statistik itu artinya efeknya nyata secara matematis, bukan karena kebetulan. Tapi signifikansi klinis itu nanya efeknya cukup besar nggak buat bikin perbedaan berarti di kehidupan pasien. Oke. Contohnya? Kayak tadi, program diet setahun yang rata-rata nurunin berat badan cuma 0,5 pound. Mungkin signifikan secara statistik, tapi secara klinis kan nggak ngaruh banyak ya. Iya. Masuk akal. Nah, untuk antidepresan ini, efeknya itu signifikan secara statistik, tapi kecil banget. Sama banyak ahli dianggap nggak signifikan secara klinis. Ada juga konsep NNT, Number Needed to Treat. Itu apa lagi? Itu nunjukin berapa banyak pasien yang perlu diobati pakai obat itu supaya satu orang dapat manfaat lebih dibanding kalau cuma dapat placebo. Buat antidepresan, NNT-nya cenderung tinggi. Artinya banyak pasien yang minum obat itu sebenarnya nggak dapat manfaat spesifik dari obatnya, di luar efek placebo. Jadi kesimpulannya gimana nih? Antidepresan itu kerjanya kebanyakan lewat sugesti dan ekspektasi, alias placebo gitu. Buku ini ngarah ke sana ya? Kelihatannya argumen utamanya mengarah ke sana. Tapi penting banget buat dicatat, placebo itu bukan berarti nggak ada efek sama sekali loh ya. Oh gitu. Iya. Orang depresi yang cuma masuk daftar tunggu, nggak dapat intervensi apa-apa, itu biasanya kondisinya nggak membaik. Jadi placebo itu tetap ada efek positifnya, lewat ekspektasi dan ritual pengobatan itu sendiri. Oke. Tapi kalau efek obatnya sendiri kecil, terus gimana? Ada alternatif lain? Banyak banget. Buku ini juga nyebutin, psikoterapi kayak CBT, olahraga teratur, akupunktur, suplemen omega 3, tai chi, yoga, meditasi, perbaikan nutrisi, kualitas tidur, interaksi sosial yang kuat. Semua ini nunjukin manfaat yang sebanding atau bahkan lebih baik dalam jangka panjang buat depresi. Seringkali dengan efek samping yang jauh lebih sedikit dibanding obat. Jadi banyak jalan lain ya sebenarnya? Betul. Nah, ngomongin jalan lain, sekarang lagi ada gelombang baru nih di penelitian kesehatan mental, pakai zat psikodelik. Psikodelik kayak LSD atau jamur ajaib gitu? Aman tuh? Nah, ini yang lagi diteliti intensif. Zat seperti psilosibin dari jamur ajaib itu sama MDMA atau ekstasi lagi diteliti potensinya dalam konteks terapi. Jadi bukan dipakai rekreasional ya, tapi dikombinasikan sama sesi terapi yang intensif. Buat ngobatin apa? Penelitian awal, misalnya dari organisasi MAPS sama universitas-universitas top, nunjukin potensi besar buat kondisi yang sulit diobatin kayak depresi berat, PTSD, kecemasan akhir hayat, sama kecanduan. Gimana cara kerjanya? Kok bisa? Dugaan mekanismenya, zat-zat ini bisa ningkatin sugestibilitas untuk sementara waktu. Jadi otak jadi lebih plastis, lebih mudah buat ngebentuk ulang pola pikir negatif atau malah adaptif, tentunya dengan bimbingan terapis. Oh, jadi sugestibilitasnya malah ditingkatin ya? Iya, tapi dalam konteks terapeutik yang terkontrol. Ini bukan pil ajaib pastinya. Perlu hati-hati banget, perlu terapi pendukung yang kuat, dan risetnya masih terus berjalan. Tapi, ini arah baru yang menarik banget buat psikiatri. Pasti ada perdebatan etisnya juga ya, dan potensi bias di risetnya. Tentu ada. Itu lagi jadi diskusi hangat, tapi potensinya buat ngerevolusi bidang psikiatri yang udah cukup lama stagnan dalam penemuan obat baru yang benar-benar beda, itu cukup besar. Landscape hukum dan sosial soal psikedelik ini juga lagi berubah cepat banget di beberapa negara. Oke. Wah, dalam banget ya pembahasan kita hari ini. Lumayan. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan besar nih dari penjelajahan kita soal the suggestible brain, otak kita ini ternyata luar biasa gampang ya disugesti. Banget.
Dan ini tuh bukan kelemahan loh ya, tapi kayaknya emang fitur dasar kita sebagai manusia. Yang ngaruh ke cara kita ngelihat dunia, ngingat masa lalu, ngerasain badan kita sendiri, sampai cara kita interaksi di masyarakat. Tepat sekali. Sugesti ini kayak pedang bermata dua. Maksudnya? Ya, di satu sisi bisa dimanfaatin buat hal positif. Buat penyembuhan, buat pertumbuhan pribadi, kayak di contoh placebo atau mungkin terapi psikodelik tadi. Tapi di sisi lain, bisa juga dipakai buat manipulasi. Iya juga ya. Kayak yang ditunjukin penulis buku ini, sebenarnya ilmuwan sama pesulap itu sama-sama mengeksplorasi batas realitas dan persepsi kita. Bedanya, kalau ilmuwan berusaha mengungkap, pesulap justru menyembunyikan mekanismenya. Tapi dua-duanya butuh fokus, ketelitian, dan pemahaman psikologi yang dalam. Jadi kuncinya buat kita apa dong? Kuncinya ya kesadaran, awareness, sama kemampuan buat berpikir kritis. Nggak nelen mentah-mentah semua informasi atau sugesti yang datang. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan sama pendengar kita semua ya. Mengingat betapa gampangnya sugesti ngebentuk realitas kita, dari rasa sakit fisik sampai keyakinan politik, gimana caranya ya kita bisa secara sadar pakai kekuatan sugesti ini buat hal positif, buat diri sendiri dan masyarakat, tapi sambil tetap waspada biar nggak gampang dimanipulasi? Pertanyaan bagus itu. Atau mungkin ini, seberapa sering sih kita ngerasa udah paling bener, paling yakin sama keyakinan kita sendiri? Padahal jangan-jangan keyakinan itu sebenarnya cuma hasil dari sugesti-sugesti tak terlihat yang belum pernah kita pertanyakan asal-usulnya. Buat direnungkan itu. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.